Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sejarah yang membahas tentang sejarah Yudas Iskariot. Tujuan saya menyampaikan sejarah ini adalah untuk menambah wawasan kita semua, agar kita dapat mengetahui sejarah yang berkaitan dengan sejarah-sejarah di masa lalu maupun yang akan datang. Nah, bagaimana sejarahnya? Marilah kita bahas pembahasan berikut ini. Pandangan Islam terhadap Yudas Iskariot termaktub dalam Al-Quran yang mengisahkan penyaliban Yesus atau Nabi Isa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa, ayat 157-158. Dan perkataan mereka, bahwa kami telah membunuh Isa Al-Masih putra Maryam, utusan Allah, padahal tidaklah mereka membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi disamarkan kepada mereka. Orang-orang yang berselisihan tentangnya selalu dalam keraguan mengenainya. Tiada pengetahuan mereka kecuali mengikuti dugaan, dan tidaklah mereka membunuhnya dengan yakin. Tetapi Allah telah mengangkat derajat Isa kepadanya, karena Allah itu gagah dan bijaksana. Surah An-Nisa, ayat 157-158. Di sisi lain, dalam Biblia dijelaskan bahwa dari 12 orang murid utama Isa, ada seorang yang telah berkhianat dengan jalan menjual informasi mengenai keberadaan Isa terhadap para ahli Taurat dan orang-orang Romawi. Murid tersebut diyakini bernama Yahudza al-Saryuti atau Yudas Iskariot. Yudas digambarkan memiliki rencana yang jahat terhadap Isa Al-Masih setelah acara jamuan makan malam Al-Maidah selesai dengan membocorkan rahasia keberadaan sang Nabi kepada musuh-musuhnya, sehingga mereka melakukan penyerbuan terhadap persembunyian Isa Al-Masih. Namun sesuai dengan janji Allah, bahwa rencana yang jahat tidak akan menimpa selain kepada orang yang sudah membuat rencana itu sendiri. Begitu pula halnya dengan diri Isa Al-Masih. Beliau telah diselamatkan Allah dari tragedi tewasnya di atas salib. Sementara Yudas yang merupakan otak dari semua rencana jahat itu akhirnya mati dengan mengenaskan. Gantung diri dan tubuhnya jatuh terjerumus dalam keadaan perut pecah. Demikianlah kiranya Allah telah menentukan keputusannya untuk memberikan hukuman terhadap orang yang telah merencanakan hal yang keji atas diri nabinya dengan azab yang pedih. Dan adalah aku menjadi penjaga atas mereka selama aku ada pada mereka. Maka tatkala engkau mewafatkan aku, adalah engkau menjadi pengurus mereka, dan sungguh engkau menyaksikan segala sesuatu. Jika engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka itu hamba-hamba-Mu, dan jika engkau mengampuni mereka, maka sungguh engkaulah maha kuasa nan bijaksana. Surah Al-Maidah ayat 117-118. Dalam ayat tersebut, Nabi Isa menyerahkan segala urusan itu kepada kehendak Allah. Bila karena perbuatan umatnya yang salah telah menyebabkan Allah menjadi murka dan menghukum mereka, maka itu adalah hak prerogatif Allah, sebab Dia adalah penguasa dan pencipta seluruh makhluk yang mampu bertindak dan berkehendak sebebas-bebasnya kepada siapapun, sebab mereka hanyalah hamba-hamba Allah yang tidak akan bisa menghentikan kehendak Allah. Kisah kekufuran Bani Israel sudah secara gamblang dipaparkan oleh Al-Quran, sejak dari mulai masa kenabian Musa dan Harun hingga pada periode Isa Al-Masih dan Muhammad, bahkan hingga zaman-zaman yang akan datang. Kisah penyaliban atas diri Nabi Isa Al-Masih putra Maryam telah dipercayai oleh semua orang disebabkan karena terjadinya pengkhianatan di antara para sahabatnya yang setia. Kisah pengkhianatan ini sebenarnya tidak hanya bisa kita peroleh dari dalam Biblia yang diyakini oleh kaum Nasrani, namun juga Al-Quran sudah menggambarkan akan peristiwa tersebut. Dimulai dari saat-saat akan diturunkannya hidangan, Al-Maidah, atas keinginan para sahabat Nabi Isa Al-Masih. Tatkala havariin, sahabat-sahabat setia, perkatajat wahai Isa puttera Maryam. Apakah berkuasa Tuhanmu menurunkan kepada kami satu hidangan dari langit? Maka Isa menjawab, ayat, takutlah kepada Allah jika memang kamu betul-betul orang-orang yang beriman. Mereka berkata, ayat, kami ingin agar kami makan darinya dan supaya kami yakin bahwa sesungguhnya engkau sudah berkata yang benar terhadap kami, dan jadilah kami ini orang-orang yang menyaksikan. Surah Al-Maidah ayat 112-113. Di sini sebenarnya kita sudah melihat adanya bibit-bibit kekurangpercayaan orang-orang yang berada di sekitar Isa Al-Masih terhadap dirinya dan Allah. Sama persis seperti yang sudah sering kita baca dan kita bahas mengenai perilaku murid-murid Isa yang sering membangkang terhadapnya di dalam Biblia. Sekian lama mereka menjalani kehidupan bersama, menyebarkan dakwah di bawah bimbingan Nabi Isa kepada masyarakat dan membuktikan sendiri mukjizat-mukjizat kenabian Isa Al-Masih. Namun mereka masih tetap merasa kurang yakin. Kita lihat dalam jawabannya, Isa menegur kelakuan para sahabatnya ini yang seolah tidak beriman kepada Allah dan dirinya selaku Rasul. Ini bukan teguran Isa yang pertama terhadap sikap para sahabatnya semacam ini. Ketika Isa merasa akan kekufuran dari mereka, ia bertanya, ayat, siapakah penolong-penolongku ke jalan Allah? Maka para sahabatnya menjawab, ayat, kami adalah pelayan-pelayan Allah. Kami telah beriman kepada Allah dan lihatlah, bahwa sesungguhnya kami orang-orang yang muslimin. Surah Ali Imran ayat 52.
Atas jawaban para Hawarin ini, Allah memberikan jawaban yang sangat jelas sekali bagi kita untuk menjadi bukti atas kebenaran ucapan mereka ini di dalam ayat selanjutnya. Dan mereka membuat tipu daya, namun Allah juga membuat tipu daya, dan sesungguhnya Allah itu sepandai-pandainya menipu daya. Surah Ali Imran ayat 54. Di sini bisa kita pahami bahwa ayat ini merupakan tanggapan Allah atas pernyataan Hawarin yang mengaku telah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, yaitu Isa Al-Masih yang dikatakan pada ayat sebelumnya, dan dari sini kita bisa menangkap satu fenomena bahwa di antara para sahabat tersebut tidak semuanya mereka ini benar-benar beriman sebagaimana yang diucapkan oleh mulutnya. Sebab menurut Allah, mereka telah mengatur satu rencana yang jahat, membuat satu tipu daya yang ditujukan kepada Rasul-Nya. Namun rencana tersebut akan dikalahkan oleh Allah dengan tipu daya pula. Karena kesombongan di bumi dan merencanakan tipu daya yang jahat, padahal rencana yang jahat itu tidak akan menimpa selain kepada orang yang merencanakannya sendiri. Surah Fathir ayat 43. Dari ayat-ayat ini kita bisa mentafsirkan bahwa satu tipu daya yang jahat yang telah diatur oleh sebagian dari Hawarin untuk Isa akan dibalas oleh Allah dengan tipu dayanya pula dengan menjadikan orang yang merencanakan makar ini termakan oleh rencananya sendiri. Tatkala Allah berkata, "Wahai Isa, sungguh aku akan mewafatkanmu dan akan mengangkatmu kepadaku, dan akan membersihkanmu dari mereka yang kafir, serta akan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas mereka yang kafir hingga hari kiamat." Surah Ali Imran ayat 55. Ayat ini merupakan lanjutan dari ayat sebelumnya yang mengatakan bahwa Allah akan membalas tipu daya orang-orang yang jahat kepada Rasul-Nya. Dari sini kita juga bisa mengambil satu kesimpulan bahwa rencana jahat yang dimaksudkan terhadap diri Nabi Isa tidak akan bisa terjadi terhadap sang Nabi, akan tetapi Allah akan mengembalikan rencana jahat tersebut menimpa kepada orang itu sendiri, dan Allah akan menyelamatkan nabinya tersebut dari rencana jahat itu dengan peristiwa pengangkatan dan membersihkan nama baiknya. Maka adapun mereka yang kufur itu, aku akan menyiksa mereka satu siksaan yang keras di dunia dan akhirat, dan mereka tidak akan mendapatkan penolong-penolong. Surah Ali Imran ayat 56. Ayat ini juga menceritakan peringatan Allah terhadap kaum Hawarin di saat penurunan hidangan dari langit di dalam surah Al-Ma'idah. Allah berkata, "Sesungguhnya aku akan menurunkannya untukmu, tetapi barang siapa dari antara kamu yang kufur sesudah itu, maka akan aku azab dia dengan satu azab yang tidak pernah aku perbuat terhadap seorang pun daripada makhluk-makhluk." Surah Al-Ma'idah ayat 115. Di ayat ini kita juga menemukan isyarat langsung dari Allah bahwa akan ada yang kufur terhadap Allah dan Rasul-Nya di antara kaum Hawarin tersebut setelah usainya hidangan dari langit diturunkan, yaitu sesudah terjadinya jamuan makan malam ketuhanan menurut teologi Nasrani. Terima kasih sudah mengikuti video-video kami. Jangan lupa share, like, dan subscribe agar bisa selalu mengikuti update video dari kami.